Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai desain produk dan desain proses. Pertama, pengertian dari desain produk. Desain produk adalah proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dan estetika, sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Desain produk mencakup semua pekerjaan desain teknik dan industri yang digunakan untuk mengembangkan produk, mulai dari konsep awal hingga produksi, dan akhirnya mengubahnya menjadi penemuan nyata sebuah produk. Desain dimensi pada produk barang mencakup bentuk, warna, kinerja, rasa, dan lain-lain. Sementara pada produk jasa, terdapat tambahan dimensi layanan yang berupa aspek estetika dan aspek psikologi. Selanjutnya, proses desain produk. Pertama, pengembangan ide. Ide terhadap produk dapat muncul dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Untuk mencari ide, kita bisa melakukan riset pasar, mengumpulkan informasi dari pelanggan, dan mempelajari selera dan pola pembelian pelanggan. Kedua, pembandingan. Mempelajari praktik kerja dari perusahaan terbaik dan membandingkan kinerja diri dengan kinerja mereka. Ketiga, reverse engineering adalah metode dengan membeli produk pesaing dan membongkarnya untuk mempelajari komponen dan fitur produk. Tahap kedua, penyaringan produk. Selanjutnya, tim penyaringan melakukan evaluasi terhadap realisasi ide produk menurut fungsi bisnis utama seperti keuangan, pemasaran, dan operasi. Salah satu teknik yang digunakan adalah event analysis. Teknik ini menghitung jumlah produk yang harus dijual perusahaan agar menutupi biaya produksinya. Tahap ketiga, desain awal dan pengujian. Pada tahap ini, desain produk yang telah dipilih diwujudkan dalam bentuk prototipe. Prototipe tersebut diuji dan hasil pengujian digunakan untuk merubah desain produk. Proses dilanjutkan dengan merevisi dan membuat ulang prototipe sesuai desain yang baru. Proses ini diulang beberapa kali, hingga seluruh kesalahan mayor diperbaiki. Pada tahap ini, perlu dipertimbangkan terhadap biaya dan waktu untuk jumlah pengujian ulang yang dilakukan. Tahap keempat, desain akhir, merupakan tahap perancangan akhir yang menguraikan antara lain spesifikasi produk akhir, instruksi pemrosesan, pekerjaan yang harus dilakukan, peralatan dan bahan baku yang digunakan, serta pengaturan produksi lainnya. Proses operasi. Dalam proses operasi itu terbagi atas dua jenis operasi. Yang pertama adalah operasi berselang dan yang kedua adalah operasi berulang-ulang. Yang pertama, operasi berselang. Apa sih operasi berselang itu? Operasi berselang adalah suatu proses operasi yang membutuhkan beberapa proses yang masing-masing untuk beberapa produk dengan volume terbatas. Nah, yang kedua, proses operasi berulang-ulang. Proses operasi berulang-ulang adalah proses yang memproduksi satu atau beberapa jenis produk dengan volume besar yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, dalam proses operasi ini yang membedakan antara proses operasi berselang dan berulang-ulang adalah kalau proses operasi berselang biasanya digunakan pada UMKM, ini dimana dalam penggunaan atau menciptakan produknya itu menggunakan proses yang berbeda-beda tiap produknya. Ya, terus yang berulang-ulang itu biasanya digunakan pada standar pabrik, yang mana itu sudah menggunakan teknologi dan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi satu atau beberapa produk secara atau dalam volume yang cukup besar. Proses proyek. Proses proyek terbagi atas tiga jenis proses. Yang pertama adalah proses tumpukan, yang kedua adalah proses lini, dan ketiga adalah proses kontinu. Yang pertama adalah proses tumpukan. Proses tumpukan adalah sebuah proses yang digunakan untuk memproduksi dalam jumlah yang relatif kecil, akan tetapi lebih menekankan ke spesifikasi suatu produk tersebut. Contohnya adalah misal pendidikan. Nah, di pendidikan sendiri, apalagi di Fakultas Ekonomi Bisnis itu kan lebih spesifikasi antara ekonomi atau mungkin Anda akuntansi atau memilih manajemen. Nah, selanjutnya adalah proses lini. Proses lini digunakan untuk memproduksi produk standar dalam volume yang cukup besar atau banyak. Nah, biasanya digunakan pada industri makanan atau pabrik minuman dan lain-lain. Yang ketiga adalah proses kontinu. Proses kontinu adalah proses yang menghasilkan atau memproduksi dalam jumlah besar pada suatu produk
tersebut. Ya, yang membedakan proses kontinu dan proses linear adalah proses kontinu ini benar-benar menghasilkan suatu produk dengan proses yang panjang dan kapasitasnya itu lebih besar daripada proses linear. Contohnya dalam produksi minyak atau air, yang mana itu, atau mungkin tambang, yang mana itu menghasilkan atau memprosesnya itu cukup besar dan cukup kompleks. Perancangan proses. Dalam perancangan proses terdapat teknik yang bernama aliran analis proses. Jadi aliran analis proses adalah suatu teknik di mana kita itu meninjau dari input hingga output dalam memproduksi yang digunakan untuk meninjau dari desain proses tersebut. Nah, apa sih gunanya analis aliran proses ini? Yang ini digunakan untuk kita itu meninjau dari input hingga output dalam memproduksi itu telah sesuai atau belum. Apabila tidak sesuai, maka kita wajib untuk mengubahnya kembali supaya tujuan kita itu tercapai dalam memproduksi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metrik kinerja proses. Metrik kinerja proses itu sendiri merupakan pengukuran berbagai karakteristik proses untuk menginformasikan proses yang sedang berjalan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efisiennya proses dan pembentukannya sejalan dengan waktu. Dan ada pun beberapa metrik yang dapat digunakan seperti disebutkan pada PPT, ada 5 metrik yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada throughput time yang digunakan untuk mengukur rata-rata waktu selama pemrosesan, dan yang kedua ada process velocity yang digunakan untuk mengukur proporsi waktu yang terbuang selama pemrosesan, dan yang ketiga ada productivity yang mengukur jumlah output terhadap jumlah input, dan yang keempat ada utilization yang mengukur proporsi antara waktu penggunaan terhadap waktu yang tersedia dalam sumber daya, dan yang kelima ada efisiensi untuk mengukur kinerja output terhadap standar output. Oke, selanjutnya ada hubungan desain dan proses. Dalam hubungan desain dan proses ini, pemilihan terhadap jenis produk akan menentukan kategori operasi yang sesuai, dan kategori operasi ini selanjutnya akan menentukan baik aspek kompetitif dan operasi dari organisasi. Ya, hubungan desain dan proses yang pertama ada perencanaan produksi. Dalam perencanaan produksi ini, operasi berselang lebih cocok untuk produk yang masih tahap awal atau yang masih belum matang, sedangkan untuk operasi berulang lebih cocok untuk produk yang sudah matang dan permintaannya sudah pasti. Dan yang kedua ada prioritas kompetitif. Dalam prioritas kompetitif ini, operasi berselang lebih unggul dalam fleksibilitas dan penyampaian, sedangkan operasi berulang lebih unggul dalam biaya produksi. Dan yang ketiga ada tata letak fasilitas. Pada operasi berselang, sumber daya dikelompokkan menurut fungsinya, sedangkan dalam operasi berulang, sumber daya ditata menurut urutan produksi. Dan lanjut yang keempat ada strategi pengerjaan produk dan jasa. Proses berselang menghasilkan produk yang standar sehingga make to stock lebih cocok digunakan, sedangkan dalam proses berulang menghasilkan produk yang beragam sehingga make to order atau assemble to order lebih cocok digunakan. Dan yang kelima ada integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah rentang keterhubungan rantai produksi dari bahan mentah awal sampai produk siap pakai. Proses berselang menghasilkan produk beragam dengan bahan baku yang beragam juga, sehingga integrasi vertikal sulit diterapkan. Cara yang sebaiknya dilakukan adalah outsourcing, sedangkan proses berulang menghasilkan produk terstandar dengan ragam bahan baku terbatas sehingga dapat diterapkan integrasi vertikal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.